Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukma Asriadi Sukiman, selaku dosen mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Muslim Gunawan dengan NIM 240170036. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan 3 konsep fundamental dalam keamanan sistem operasi, yaitu proses manajemen user, manajemen firewall, dan pentingnya update sistem. Ketiga pilar ini adalah fondasi untuk melindungi komputer kita dari berbagai ancaman cyber. Mari kita mulai dari yang pertama. Pilar pertama, manajemen user. Konsep ini adalah tentang siapa yang boleh masuk ke sistem dan apa saja yang bisa mereka lakukan. Prinsip utamanya adalah principle of least privilege, yaitu setiap pengguna hanya diberi hak akses secukupnya, tidak lebih. Contoh yang sering kita alami adalah di komputer warnet atau komputer keluarga. Operator warnet atau orang tua adalah administrator. Mereka bisa menginstal software, mengubah pengaturan, dan memperbaiki masalah. Sedangkan pengguna biasa atau anak-anak adalah standar user. Mereka hanya bisa menggunakan aplikasi yang ada, tapi tidak bisa mengubah sistem. Pemisahan ini penting. Jika akun user biasa terkena virus, kerusakannya akan terbatas dan tidak langsung merusak inti sistem operasi. Sebagai contoh nyata, jika seorang standar user mencoba menginstal sebuah program, Windows akan menghentikannya dengan menampilkan jendela User Account Control atau UAC seperti ini. Jendela ini meminta password administrator. Tanpa izin dari admin, instalasi tidak bisa dilanjutkan. Inilah cara sistem melindungi dirinya sendiri. Sekarang, mari kita lihat demonya. Di Windows, kita bisa dengan cepat membuat user baru melalui command prompt. Pertama, saya akan ketik net user untuk melihat semua akun. Lalu, saya buat user baru bernama tugas kuliah dengan perintah net user tugas kuliah rahasia 123/add. Untuk memberinya hak admin, saya gunakan perintah net local group administrator tugas kuliah/add. Sekarang, user tugas kuliah punya akses penuh ke sistem. Pilar kedua, manajemen firewall. Anggaplah firewall sebagai satpam digital komputer kita. Ia memantau semua lalu lintas data, baik yang masuk inbound maupun yang keluar outbound. Lalu memutuskan mana yang boleh lewat dan mana yang harus diblokir berdasarkan aturan yang ada. Contoh paling nyata adalah saat kita terhubung ke Wi-Fi di kafe. Windows akan bertanya, apakah ini jaringan public atau private? Jika kita memilih public, firewall akan menjadi sangat ketat, memblokir hampir semua koneksi yang masuk untuk melindungi kita dari orang asing di jaringan itu. Ini adalah kerja firewall secara nyata. Untuk demonya, saya akan menggunakan command prompt untuk memblokir Google Chrome agar tidak bisa connect ke internet. Saya akan menambahkan aturan baru dengan perintah ini. Nah, sekarang jika saya coba buka Chrome, dia tidak akan bisa terhubung ke situs manapun. Lalu, untuk mengembalikannya, kita cukup menghapus aturan yang tadi kita buat dengan perintah delete rule. Sekarang, Chrome sudah bisa mengakses internet kembali. Ini membuktikan betapa kuatnya kontrol yang diberikan oleh firewall. Pilar ketiga dan yang paling krusial, update system. Tidak ada software yang sempurna. Pengembang secara rutin merilis tambalan atau patch untuk menutup celah keamanan yang baru ditemukan. Mengabaikan update sama saja dengan membiarkan pintu rumah kita terbuka untuk pencuri. Contoh paling dahsyat adalah ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini mengeksploitasi celah yang sebenarnya sudah ditemukan dan diperbaiki oleh Microsoft. Namun,
Banyak komputer yang belum menginstal patch tersebut, sehingga menjadi korban. Ini menunjukkan betapa pentingnya update untuk melindungi kita dari eksploitasi celah keamanan yang sudah diketahui publik. Di Windows, proses update sangat mudah. Kita cukup membuka setting, lalu masuk ke Update and Security. Dengan mengklik Check for Update, Windows akan mencari patch keamanan terbaru. Kita juga bisa melihat riwayat update yang sudah terinstall di menu View Update History. Di bagian Advanced Option, kita bisa mengatur beberapa hal penting, misalnya fitur Active Hours, yang bisa kita setel agar Windows tidak melakukan restart otomatis saat kita sedang aktif bekerja. Pengaturan ini sangat berguna agar update tidak mengganggu produktivitas kita. Menjaga sistem tetap up to date adalah kebiasaan kami. Sebagai kesimpulan, manajemen user, firewall, dan update sistem adalah 3 pilar pertahanan yang saling menguatkan. Manajemen user membatasi area kerusakan, firewall menjadi benteng pertahanan dari luar, dan update sistem menambal setiap celah yang ada dari dalam. Dengan menerapkan ketiganya secara disiplin, kita telah membangun sebuah strategi pertahanan berlapis yang kuat untuk sistem operasi kita. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.